Capek-capek berdoa tapi Allah nggak mengabulkan doanya. Apa penyebabnya? Dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pemuda yang mana dia berpergian jauh, rambutnya kusut dan mukanya kusam, dan dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia bilang seperti itu. Nabi pun mengatakan, padahal dia orang makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, dan dia pun diberi makan dari makanan yang haram. Lantas bagaimana cara Allah ingin mengabulkan doanya, kata Nabi? Lantas bagaimana cara Allah ingin mengabulkan doanya? Karena paham gak maksud Nabi di sini apa? Jadi makanan yang haram atau hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita ataupun yang kita pakai, itulah sebab kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita introspeksi diri lagi, ya. Stop. Akhwat. Mulai hari ini jangan mudah baperan ke ikhwan. Karena kemungkinan besar kalian itu bukan berada di hatinya, tapi di waiting list, daftar tunggu atau daftar antrian. Gak tahu yang keberapa, bisa ke 10, ke 11, ke 12. Jadi mulai sekarang jangan mudah baperan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati adalah sumber perasaan. Yang paling ia inginkan adalah ketenangan. Manusia mencarinya dalam kesenangan. Namun betapa banyak orang yang terlihat senang, tapi hatinya tidak tenang. Ketenangan tidak didapatkan dengan harta dan kekayaan. Huwallazi anzalas sakinah. Yang menurunkan ketenangan itu Allah. Yang mendatangkan, menghadirkan ketenangan itu Allah. Maka ketenangan tak akan kita dapatkan selama kita jauh dari Allah. Ketenangan tidak didapatkan dalam bermaksiat kepada Allah. Huwallazi anzalas sakinah. Qila lis-sa'adah. Ia pernah ditanya, aina taskuni, di mana engkau berada? Qala fi qulubir radina biqada'illah. Aku ada di dalam hati orang-orang yang reda dengan ketentuan Allah. Maka jika ingin mendapatkan ketenangan, kerjakan perintah, jauhi larangan. Assalamualaikum. Quotes of the day is, jika kamu mencintai seseorang, biarkanlah ia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Udah nggak apa-apa masuk neraka, ujung-ujungnya kan masuk surga. Kan kita kan Islam. Oke, sekarang ambil korek, bakar jari kalian, ya, bakar 5 menit. Kenapa? Nggak kuat? Ya udah 1 menit. Nggak kuat lagi, 30 detik deh. Gimana? Tahan nggak? Udah, makanya nggak usah, kalian tuh nggak usah ngebayangin panasnya api neraka. Nggak bisa. Kesakitan, rasa pedih, rasa panas, rasa sakit yang kalian dapatkan selama ini, itu hanya kesakitan di dunia. Berbeda lagi dengan di neraka, beda lagi tuh ceritanya. Jadi ketika kalian mencoba membayangkan rasa pedih, rasa sakit yang ada di neraka, nggak bakal nyampe, otak kalian nggak bakal nyampe, ya. Sama halnya seperti kebaikan, rasa nikmat yang kalian dapatkan di dunia, itu nggak ada tandingannya dengan kenikmatan di surga, ya. Oleh karena itu nggak usah bermaksiat dengan alasan nggak apa-apa masuk neraka, ujung-ujungnya juga masuk surga. Katanya mau sukses, mau kaya, mudah, deketin aja dulu, Maha Pemberi segalanya. Terkadang kita itu banyak maunya, tanpa sadar mimpi kita tinggi, sujud kita rendah. Katanya sih semua ini sudah ditetapkan. Semua sudah menjadi takdir Allah. Kita ini harus menerima dengan ikhlas. Katanya kayak gitu. Tapi ketika ketetapan itu tidak sesuai dengan kemauannya, semua respon dan sikapnya tidak menunjukkan keikhlasan sama sekali. Marah-marah, emosian, gak terima, lempar sana, lempar sini, banting pintu, banting meja gitu kan. Blokir sana, blokir sini. Terus apa lagi? Hapus foto profil WA gitu kan. Terus setelah marah-marah ngomong, insya Allah saya sabar, saya ikhlas, saya akan menerima semua ini. Gak gitu dong. Sabar dan ikhlas itu di awal hentakan, ya. Laki-laki hebat bukan laki-laki yang otaknya kuat. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu menahan dirinya dari syahwat. Catat. Takdir itu milik Allah. Doa dan usaha itu adalah milik kita. Dan ingat, Allah katakan bahwa berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah salah satu senjata terkuat seorang muslim. Dan semoga bismillahmu berubah menjadi alhamdulillah, insya Allah. Satu orang bijak berkata, ketika kamu dilahirkan, kamu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekitar kamu tersenyum bahagia. Maka beramallah, beribadahlah,
hingga kematianmu membuat banyak orang menangis dan kau sedang tersenyum bahagia. Nah, gimana kalau kita seorang pendosa? Justru Allah itu senang banget sama seorang pendosa yang mau mengakui dosanya dibandingkan mereka yang beramal ibadah tapi bangga dan sombong karena ibadahnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu bukan cuma menerima orang yang berdosa, bukan cuma menerima taubatnya, tapi mencintai dia, mencintai. Allah jatuh cinta kepada mereka yang berdosa dan bertobat dari dosanya. Sampai Rasulullah pernah bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi Allah, seandainya di antara kalian tidak ada yang melakukan dosa, la zahaba bikum, maka kalian akan dipunahkan oleh Allah. Kemudian Allah datangkan satu kaum sesudahnya yang melakukan dosa dan beristighfar, bertobat kepada Allah. Karena Allah tawwaban ghaffara. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pemaaf dan pengampun, tidak pendendam. Allah hanya benci dosa, bukan pendosa. Allah a'lam bishawab. Motivasi macam apa yang kita punya sehingga kita berani mengkhianati Allah Subhanahu wa taala di saat Dia sedang memberikan detak jantung kepada kita detik ini juga, bahkan Dia yang tahu kalau kita tidak pernah melakukan semua kewajiban yang diturunkan kepada kita. Na'udzubillah. Susah nasihatin orang yang pacaran. Ya emang susah. Perkataan Allah saja dilanggar, apalagi hanya omongan manusia. Jika pacaran itu menjadi alasan untuk memahami calon pasangan kita, ya untuk apa surah An-Nisa itu Allah turunkan? Stay halal sister, jangan mau jadi korban buaya. Hai guys, ada perkataan yang bagus banget dari Imam Muhammad bin Wasi'. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilai." Allah. Apa artinya? Beliau mengatakan, andaikan dosa itu memiliki bau, niscaya maka tidak ada satupun orang yang mau duduk di sampingku. Kebayang gak kalau begitu cara kerjanya? Sebanyak apa dosa kita, sebau apa badan kita, sebau apa? Allah. Bersyukur Allah gak jadikan dosa itu memiliki bau, teman-teman. Apa sih yang kamu pikirkan ketika kamu memiliki masalah seakan-akan tidak ada jalan keluarnya? Bukankah Allah telah menciptakan sebuah racun, begitu juga penawarnya? Ada panjang, ada pendek, ada api, ada air. Begitu juga pada pasangan kan? Ada kamu, ada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk teman-teman yang hobi atau senang salawatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla alayya khamsin marrah fi yaumin shafahtu yaumil qiyamah." Atau kama qala, siapapun yang bersalawat kepadaku 50 kali dalam sehari, shafahtu yaumil qiyamah, maka aku akan bersalaman dengannya di hari kiamat. Allah, kita didatangin Rasulullah, berjabat tangan dengan Rasulullah, bersalaman, gandengan tangan sama Rasulullah. Bayangin gimana bahagianya, 50 kali dalam sehari. Juga sebagian ulama mengatakan atau meringankan, siapapun yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khamsin marrah, itu sudah dianggap bersalawat 50 kali. Walaupun lebih afdal memang kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 50 kali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Islam ini mudah, Islam ini indah. Ketika kamu punya masalah, cukup ambil sajadah, curhat kepada Allah, dan di situ kamu akan mendapatkan jalan keluar dari semua masalah. Catat. Silahkan kau membentak, tapi jangan menyimpan kemarahan. Silahkan kau menangis, tapi jangan menyimpan kesedihan. Ketika kesedihan berbisik kepada hatimu, ketika itu pula meluluhkan rasa semangatmu. Hadiah yang terindah yang dapat kuberikan kepada orang yang sangat kucintai nanti adalah kuberikan segala perhatianku untuk selalu merawat kebahagiaanmu. Pertemuan akan berakhir dengan perpisahan. Namun, perpisahan akan menghadirkan rasa rindu untuk bertemu kembali. Semoga Allah menakdirkan pertemuan kepada siapa saja yang layak untuk menerima rasa rindu tersebut. Dan semoga dia menjadi salah satu orang yang layak untuk menerima rasa rindu itu.